Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathan Azhari, peserta Sekolah Paralegal Tingkat Nasional. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mereview materi pertemuan keempat, sesi ketiga, tentang gugatan perceraian Islam. Termasuk yang akan kita bahas nanti adalah mencakup dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang perceraian Islam di pengadilan agama, proses pelaksanaannya, serta fungsi paralegal dalam sidang perceraian Islam tersebut. Yang pertama, mari kita pahami dasar-dasar hukum yang mengatur perceraian Islam di Indonesia. Hukum perceraian Islam itu diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar perceraian menurut kompilasi hukum Islam antara lain perselisihan yang terus-menerus dan salah satu pihak berbuat zina, mabuk, judi, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut dan dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih, kekejaman atau penganiayaan berat atau KDRT, cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak bisa menjalankan kewajiban, serta pelanggaran terhadap perjanjian taklek talak. Kemudian proses persidangan gugatan perceraian Islam di pengadilan agama itu melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan gugatan. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis di pengadilan agama setempat. Tahapan kedua yaitu pendaftaran perkara. Jadi gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, kemudian petugas akan, jika pendaftaran tersebut diterima, akan mendapatkan nomor perkara. Tahapan ketiga yaitu pemanggilan para pihak. Pengadilan agama itu memanggil penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon untuk hadir di dalam sidang. Tahap berikutnya yaitu sidang pertama dan mediasi. Jadi pada sidang pertama ini hakim akan mencoba mempertemukan kedua belah pihak. Tujuannya adalah mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi. Nah, mediasi ini akan diusahakan oleh pengadilan agama supaya kedua belah pihak bisa berdamai. Namun jika mediasi gagal, maka proses persidangan akan dilanjutkan. Tahap kelima yaitu pemeriksaan bukti dan saksi. Karena persidangan pertama mediasi gagal, kedua belah pihak ini mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung argumen mereka. Kemudian tahap berikutnya yaitu pembacaan putusan. Setelah pemeriksaan selesai, hakim akan memberikan putusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Putusan ini dapat berupa dikabulkannya gugatan perceraian atau ditolaknya gugatan tersebut. Nah, fungsi paralegal dalam sidang perceraian Islam di pengadilan agama itu pada intinya adalah paralegal memainkan peran yang penting dalam membantu proses sidang perceraian Islam di pengadilan agama. Beberapa fungsi paralegal itu antara lain, yang pertama, persiapan dokumen. Paralegal membantu dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan gugatan, termasuk menyusun surat gugatan dan bukti-bukti pendukung. Fungsi yang kedua yaitu paralegal bisa melakukan pendampingan klien. Jadi paralegal dapat mendampingi klien selama proses persidangan, kemudian memberikan penjelasan mengenai tahap sidang dan membantu klien memahami prosedur hukum yang berlaku. Tahap yang ketiga, paralegal itu juga berfungsi dalam hal administrasi sidang. Yaitu paralegal juga bertugas mengurus administrasi sidang seperti memastikan panggilan saksi dan pengajuan dokumen tepat waktu. Karena jika dokumen-dokumen yang diperlukan tidak tepat waktu, ini akan mengganggu jalannya persidangan dan bahkan juga bisa berakibat fatal ya. Kemudian yang keempat adalah fungsi paralegal dalam hal pencatatan dan evaluasi. Jadi paralegal mencatat jalannya persidangan
dan hasil-hasil yang dicapai serta membantu mengevaluasi langkah-langkah hukum selanjutnya yang mungkin diperlukan. Nah, proses pelaksanaan putusan. Ya, setelah putusan dibacakan dan jika putusan tersebut sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan perceraian mencakup pemenuhan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh pengadilan. Ya, seperti pembagian harta bersama, nafkah iddah, dan hak asuh anak. Paralegal itu dapat membantu klien dalam hal menindaklanjuti putusan ini dan memastikan bahwa semua hak dan kewajiban dipenuhi sesuai dengan putusan pengadilan agama. Demikian pembahasan mengenai dasar hukum pemeriksaan sidang perceraian Islam di pengadilan agama serta proses pelaksanaannya, ya, serta fungsi paralegal dalam proses tersebut. Sebagai paralegal, pemahaman yang mendalam tentang proses ini sangat penting untuk memberikan dukungan hukum yang efektif bagi klien. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.